wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat dalam belajar walaupun daring. Selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat, serta sering-sering cuci tangan ya. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Semoga kita diberi kemudahan dalam berpikir, serta ilmu yang barokah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada perkembangbiakan secara generatif, ada perkembangbiakan secara vegetatif. Betul. Nah, perkembangbiakan vegetatif kemarin kan dibagi lagi menjadi dua. Ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita tentang perkembangbiakan pada hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat menyebutkan perbedaan perkembangbiakan generatif serta perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam perkembangbiakan generatif pada hewan. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Peserta didik dapat menyebutkan contoh perkembangbiakan hewan baik secara generatif maupun vegetatif. Nah, untuk itu silakan simak video berikut ini. Pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan terjadi dengan dua cara. Yang pertama dengan vegetatif dan yang kedua dengan generatif. Ya, sama dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi di perkembangan generatif, hewan juga memerlukan dua induk, jantan dan betina. Sedangkan dengan cara perkembangan vegetatif, hewan hanya membutuhkan satu induk saja. Loh, kok bisa? Yuk coba kita lanjutkan. Generatif ini melibatkan induk jantan dan induk betina dan juga menghasilkan keturunan yang mempunyai sifat campuran dari kedua induknya. Contohnya perkawinan antara kucing berwarna putih dan berwarna hitam. Anaknya akan mengalami percampuran dari induknya, yaitu jadi belang hitam dan putih. Cara perkembangan generatif terbagi menjadi 3. Yang pertama, ovipar. Yang kedua, vivipar. Yang ketiga, ovovivipar. Apa perbedaan ketiganya? Mari kita lihat satu persatu. Perkembangbiakan hewan secara ovipar, yaitu embrio hewan ovipar tumbuh dan berkembang dalam telur yang terbungkus oleh cangkang. Contoh hewan yang mengalami perkembangbiakan secara ovipar yaitu serangga, ikan, katak, cecak, dan burung. Perhatikan gambar-gambar ini. Ya, perkembangannya terjadi di dalam telur. Ayam juga salah satu contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Lanjut, vivipar. Embrio hewan vivipar tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina sampai siap untuk dilahirkan. Kalian pasti tahu contohnya. Ya, gajah, sapi, monyet, anjing, dan kuda. Yuk kita perhatikan gambar ini. Kucing yang juga berkembang biak dengan cara vivipar. Ini semua terjadi di dalam rahim induk. Selanjutnya, ovovivipar. Embrio hewan ovovivipar dibungkus oleh cangkang telur, namun tidak akan dikeluarkan dari tubuh induk sampai menetas. Seringkali ovovivipar juga disebut sebagai bertelur melahirkan. Contohnya, hiu macan, kadal,
Kuda laut, ular boa juga merupakan salah satu hewan yang berkembang biak secara ovovivipar atau bertelur melahirkan. Jadi, ular boa menghasilkan telur, namun telurnya dierami di dalam rahim. Perkembangbiakan secara vegetatif melibatkan satu induk saja. Karena melibatkan satu induk saja, sehingga keturunannya mirip sekali dengan induknya. Dan hal ini dialami oleh hewan tingkat rendah atau hewan lunak yang belum memiliki tulang belakang. Cara perkembangan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu fragmentasi dan yang kedua tunas. Fragmentasi yaitu perkembangbiakan hewan dengan memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Kemudian potongan tubuhnya menjadi individu baru. Kedengarannya agak menyeramkan ya. Contoh hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan fragmentasi yaitu bintang laut, cacing pita, dan planaria. Ayo kita saksikan videonya. Terlihat bintang laut ini membagi diri jadi dua, lalu tumbuh kaki-kaki baru, dan akhirnya menjadi individu yang baru. Cukup menarik ya. Selanjutnya, tunas. Mungkin kalian mendengarnya agak aneh, sama seperti pisang dan bambu. Namun, tunas juga menjadi bagian perkembangbiakan hewan loh. Jadi, tunas akan tumbuh dan berkembang dari tubuh induknya. Kemudian akan melepaskan diri dan menjadi individu baru. Contoh hewannya adalah ubur-ubur dan hidra. Perhatikan video berikut. Ini adalah ubur-ubur yang akan melepaskan tunasnya. I said this time next year. Alhamdulillah, tidak ada yang bertanya. Berarti saya anggap semuanya sudah paham ya. Oke, kalau begitu silahkan kalian tulis di buku tulis tentang perkembangbiakan hewan mana yang paling mengesankan bagi kalian, serta beri penjelasannya ya. Kemudian kirim ke nomor WA Bu Rosi. Setelah itu, silahkan kalian pelajari, baca secara mandiri di rumah ya. Bab baru tentang pewarisan sifat itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, ayo kita review sebentar ya. Kita hari ini sudah belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Ada perkembangbiakan secara generatif, ada perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, tadi kalau perkembangbiakan generatif kan melibatkan dua induk, ada induk jantan dan induk betina. Kalau keturunan dari perkembangbiakan secara generatif tadi perpaduan antara induk jantan dan betina, berbeda dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Kalau perkembangbiakan vegetatif tadi kan hanya melibatkan satu induk, jadi keturunannya sama persis dengan induknya. Pun saya rasa cukup, saya tunggu tugasnya dikumpulkan melalui WA pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.